Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 717. Qiao Jin dan yang lainnya ada di sini. Mendengar ini, ekspresi Aduo berubah menjadi jelek. Oke, apa yang mereka lakukan di sini? Bukan karena kejadian kemarin. Tuan Su menyembuhkan penyakit kakekmu dan penyakit Qiao Jin sia-sia. Dia membawa orang ke sini untuk membalas dendam. Kata Bibi Jin sambil menepuk pahanya. Aduo segera duduk dan melihat ke arah pintu masuk desa. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Qiao Jin dan saudaranya Qiao Meng, dengan lebih dari selusin orang, sedang berjalan ke arahnya. Melihat betapa agresifnya pihak lain, Aduo sangat marah hingga dia tidak tahan untuk mengganggunya. Tapi selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Baik Qiao Jin dan saudaranya adalah ahli terkenal di 10 mil dan 8 desa ini, dan mereka telah membawa begitu banyak orang ke sini. Jika saudara Su tertangkap, segalanya akan sulit ditangani. Saudara Su, ada gudang di belakang halaman. Saya akan membawamu ke sana untuk bersembunyi. Jika kamu dipukul oleh Qiao Jin dan yang lainnya, segalanya akan menjadi sulit. Apa yang kamu takutkan? Teruslah makan. Su Chen berkata dengan tenang. Tapi Qiao Jin dan yang lainnya sangat kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Mari kita bersembunyi sebentar. Tidak perlu mengenal mereka. Tidak masalah. Tetapi, jangan ragu, kita sudah sampai, dia tidak bisa kabur. Sebelum Aduo selesai berbicara, dia melihat selusin orang bergegas masuk. Su Chen dikepung, dan yang pertama menanggung beban terbesar adalah dua bersaudara Qiao. Di samping Qiao Jin, berdiri seorang pria yang lebih tinggi dan lebih tinggi darinya. Wajahnya gelap, lengannya telanjang, dan ada banyak bekas luka kecil di sana. Jelas sekali bahwa itu adalah bekas pertarungan bertahun-tahun dengan lawannya. Seluruh dirinya, yang berdiri di sana, lebih mengintimidasi daripada Qiao Jin. Melihat saudara-saudara Qiao bergegas masuk, penduduk desa Huamiao juga mengikuti. Beberapa dari mereka terlihat cemas, mengkhawatirkan Aduo, karena Qiao Jin selalu memikirkannya, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun ada sekelompok orang lain yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Karena kehidupan di desa sangat monoton, hal seperti ini jarang terjadi. Saudaraku, dialah yang merusak perbuatan baikku kemarin. Qiao Jin menyipitkan matanya dan memainkan rasanya. Jangan khawatir, saya di sini untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini hari ini. Qiao Jin, apa yang akan kamu lakukan? Ini desa Huamiao, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Saat ini, Liao Hui berdiri. Su Chen adalah penyelamatnya, dan dia tidak boleh membiarkan mereka menjadi liar di sini. Kepala desa Liao, mengenai apa yang terjadi, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kakakku telah datang ke sini dan menyebutkan ciuman beberapa kali, tetapi kamu semua acuh tak acuh. Inilah tujuan kita di sini hari ini. Qiao Meng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Tetapi karena kamu adalah kepala desa Huamiao, kami akan memberimu wajah. Jika kamu setuju untuk menikahkan cucumu dengan saudara laki-lakiku, maka masalah ini akan dihapuskan. Jika tidak, kami tidak hanya akan membunuhnya. Dia akan mati, dan dia juga akan membawa Aduo pergi. Adapun apa yang harus dilakukan, terserah kamu. Apakah kamu masih memiliki keterampilan kerajaan? Aduo berdiri dan berlari ke depan dengan marah. Ini adalah gunung dengan ratusan ribu gunung, dan hukum nasional tidak dapat mengendalikannya. Jadi, saudari Aduo, sebaiknya kamu kembali dan mengemasi barang-barangmu dan menikah dengan keluarga Qiao kita, jika tidak pria ini akan mati. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Begitu kata-kata ini keluar, halaman segera menjadi sunyi. Penduduk desa Huamiao memandang Su Chen dengan kaget. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Qiao Meng adalah pejuang terkenal di 8 desa ini. Kembali ke pegunungan, dia membunuh seekor harimau dengan tangan kosong. Mengatakan kata-kata kasar kepada orang seperti itu berarti mencari kematian. Ekspresi Qiao Meng menjadi dingin dan dia berkata dengan ekspresi seram. Sepertinya kamu, orang asing, tidak mengetahui peraturan dengan baik, tapi tidak masalah, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku, Qiao Meng. Qiao Meng mengedipkan mata pada selusin pria di belakangnya. Saudaraku, ayo kita lakukan. Setelah membunuhnya, buang dia keluar untuk memberi makan anjing-anjing, lalu bawa Aduo pergi. Adikku tidak sabar. Saya kenal saudara Meng, serahkan saja pada kami. Lebih dari selusin bawahan berjalan dengan pergelangan tangan yang bisa digerakkan. Nak, datanglah ke tempat kami dan buat masalah. Hari ini kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami. Tunggu sebentar, mari kita selesaikan masalahnya dulu. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang di halaman tampak terkejut. Semua orang tiba-tiba berbalik dan terkejut menemukan sekelompok orang berpakaian aneh muncul di pintu masuk halaman. Semua pria mengenakan kulit binatang dan bertelanjang dada. Ada cat minyak di badannya, yang sangat menakutkan. Kamu adalah dokter hantu. Ketika mereka melihat orang-orang masuk, orang-orang di desa Huamiao berseru.
Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, berusaha menjaga jarak aman dari mereka. Orang-orang ini tidak cocok untuk diajak main-main, jadi lebih baik menjauh dari mereka. Puluhan dokter hantu yang terlihat berjalan masuk tersebut tak hanya warga desa Huamiao saja. Bahkan saudara-saudara Kiao pun memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Meskipun Kiao Meng adalah pejuang yang diakui masyarakat Miao, dia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan para dokter hantu ini. Di antara kelompok dokter hantu, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Pakaiannya jauh lebih rumit dari yang lain. Ada belati di pinggang dan tongkat di tangan, yang bertatakan berbagai permata. Tidak sulit untuk mengetahui dari pakaiannya bahwa dia seharusnya menjadi pemimpin para dokter hantu. Mereka berasal dari sekte Gu Hitam. Kiao Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Saudaraku, apakah kamu masih mengenal mereka? Kiao Meng mengangguk secara mekanis, sekte Gu Hitam adalah salah satu sekte terkuat di Gunung Siwanwan. Pemimpin penyihir mereka bernama Ular Hitam, dan dia adalah orang yang sangat menakutkan. Haha, kalau dipikir-pikir, masih ada orang yang bisa mengenaliku, jadi kamu punya pengetahuan. Kata Ular Hitam dengan suara serak. Tuan Ular Hitam, mengapa kamu masih di sini di desa Huamiao? Kata Kiao Meng sambil tersenyum. Ada orang di sini yang membunuh saudara-saudaraku. Aku di sini hari ini untuk membalaskan dendam mereka. Seseorang membunuh salah satu saudaramu. Wajah Kiao Meng berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa masih ada orang di 100.000 gunung ini yang berani mengambil tindakan terhadap orang-orang dari sekte Gu Hitam. Aku ingat, dialah yang membunuh 2 dokter hantu kemarin untuk menyelamatkan Aduo. Pembunuh yang kamu cari pasti dia. Wajah Aduo menjadi pucat. Dia tidak menyangka pembunuhan Su Chen kemarin akan benar-benar sampai ke telinga orang-orang ini, dan mereka bahkan akan menemukan desa Huamiao. Satu orang bertanggung jawab atas tindakannya. Kakak Su membunuh seseorang karena aku. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Gadis kecil, apa kau pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah? Setelah aku membunuh mereka, kau siap untuk pergi bersama kami. Kebetulan di bawah tempat dudukku, ada kekurangan gadis kamar tidur. Melihat kau terlihat sangat bersih, itu adalah orang yang tepat. Bab 718. Jangan pernah memikirkannya, meskipun kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Haha, kalau begitu, hari ini bukan terserah padamu. Ular hitam berkata tanpa ekspresi, tapi saat ini, aku tidak punya niat berurusan denganmu. Biarkan aku membunuh orang ini dulu dan menjadikannya mayat Gu. Jika kamu ingin datang kepadaku untuk membalas dendam, kamu harus berdiri di barisan belakang. Belum terlambat bagimu untuk kembali setelah aku selesai berurusan dengan saudara-saudara Kiao, kata Su Chen dengan tenang. Nak, apakah kepalamu sakit? Tuan ular hitam ada di sini, tapi kamu masih tega untuk makan. Kiao Meng berkata dengan berani, jika Anda ingin mengambil tindakan, saya dapat memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat bertahan hidup di tangan Tuan Ular Hitam, belum terlambat bagi kami untuk mengambil tindakan. Tidak apa-apa, tidak masalah siapa di antara kalian yang mati lebih dulu. Mendesis. Kata-kata Su Chen membuat kulit kepala penduduk desa di desa Huamiao mati rasa. Kiao bersaudara saja sudah cukup baginya untuk minum sepoci, dan mereka benar-benar mengatakan ingin membunuh dokter hantu dari sekte Gu Hitam. Apakah dia sedang bermimpi? Mata ular hitam dingin dan wajahnya tertunduk. Anak muda dari luar, aku, si ular hitam, ada di sini. Apakah kamu masih ingin melawan? Kamu pikir kamu ini siapa, ular hitam? Diam. Saat ini, udaranya menyesakkan. Beraninya kamu berbicara dengan ular hitam seperti ini. Jie. Ular hitam mengeluarkan tawa yang aneh, saya telah tinggal di ular hitam di Gunung Siwanda selama beberapa dekade. Bahkan ketika brigade pengawal datang untuk mengepung dan menekan kami, saya tidak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, tetapi Anda sebenarnya berani untuk bicaralah dengan arogan, anak muda zaman sekarang semakin sombong. Tuan ular hitam, dia benar-benar gila. Menurutku tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Lakukan saja. Saya tahu cara melakukan sesuatu di sekte Gu Hitam kita, apakah saya masih membutuhkan Anda untuk memberitahu saya cara melakukannya? Ya, aku tahu aku salah, Kiao Meng, yang dipuji sebagai prajurit pertama suku Miao oleh penduduk desa Huamiao, bersikap rendah hati seperti anjing di depan ular hitam, bahkan tidak berani menunjukkan martabatnya. Namun mereka tahu bukan karena Kiao Meng terlalu lemah. Karena Kiao Meng adalah orang kuat yang telah membunuh seekor harimau dengan tangan kosong, jadi kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Alasannya karena ular hitam terlalu kuat. Sangat kuat. Bahkan Kiao Meng harus merendahkan diri. Selangkah demi selangkah, ular hitam berjalan menuju Su Chen dan berkata, anak muda dari luar, jika kamu bisa membunuh 2 anak buahku, itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki kekuatan. Jika kamu bersedia menjadi laki-lakiku, aku bisa membiarkanmu menikmati kejayaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Fiu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat semburan cahaya dingin keluar dari tangan Su Chen. Langsung ke jantung ular hitam. Jeritan itu datang dan bergema di seluruh desa Huamiao. Tersentuh oleh seteguk darah, ular hitam jatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Bagaimana ini mungkin?
Dia benar-benar mengalahkan Tuan Ular Hitam. Kekalahan ular hitam menyebabkan orang-orang dari Sekte Gu Hitam menjadi panik. Penyihir mereka, yang telah mencapai tingkat Wuzong, ditusuk tepat di jantungnya dengan sumpit. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan ini? Ular hitam menutupi dadanya dan menatap Su Chen dengan tercengang. Kecepatannya sekarang sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak cepat melakukannya bersama? Ya, Tuan Penyihir. Lebih dari selusin anak buah ular hitam mengeluarkan senjata mereka dan bersiap memanggil serangga Gu untuk bertarung demi mereka. Pergilah ke neraka, akan menjadi bencana jika kamu menyimpannya. Tubuh Su Chen gemetar, dan lebih dari selusin aliran udara hitam terbang ke segala arah, menusuk hati anggota Sekte Gu Hitam seperti anak panah yang kuat. Kurang dari 1 detik. Selusin anak buah ular hitam semuanya mati mendadak. Kamu memilih untuk mati sendiri atau aku yang melakukannya? Su Chen berkata sambil makan. Sama seperti dewa kematian yang melihat mangsanya. Tidak, jangan. Ular hitam menutupi jantungnya yang berdarah. Aku akan melakukannya sendiri. Setelah tinggal di luar selama bertahun-tahun, ular hitam tahu bahwa jika dia jatuh ke dalam perangkapnya, hidupnya pasti akan lebih buruk daripada kematian. Lebih baik melakukannya sendiri, itu akan lebih menyenangkan. Bang! Ular hitam itu memukul penutup roh surgawi miliknya dengan telapak tangan. Dia muntah darah dan mati mendadak. Dia benar-benar memaksa ular hitam untuk bunuh diri. Orang-orang di desa Hua Miao tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Itu adalah dokter hantu yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia mati seperti ini. Ular hitam meninggal dan Su Chen selesai makan. Dia berdiri perlahan dan berkata, sekarang semua orang di Sekte Black Bu sudah mati, giliranmu. Berdebar, berdebar. Kedua saudara laki-laki Kiao itu berlutut, bersujud berulang kali, dan bahkan takut sampai kencing. Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami tahu kami salah dan kami tidak akan pernah berani mengambil perhatian Aduo lagi. Tolong selamatkan hidup kami. Kedua saudara laki-laki Kiao tidak pernah membayangkan bahwa pria di depan mereka benar-benar bisa memaksa ular hitam untuk bunuh diri. Apakah ini masih manusia? Jika saya tahu dia begitu kuat, saya tidak akan bisa datang ke sini bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Putuskan lenganmu, bawa orang-orangmu, dan keluar. Ya, ayo keluar sekarang. Segera, suara retakan tulang terdengar. Kiao bersaudara dan selusin teman mereka semuanya patah tangan dan melarikan diri dalam keadaan berantakan. Di mata mereka, Su Chen di depan mereka lebih menakutkan daripada dokter hantu di pegunungan. Semuanya telah terselesaikan, tidak perlu khawatir. Liao Hui memandang Su Chen dengan air mata mengalir di wajahnya. Terima kasih Tuan Su karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tanpa Tuan Su, nyawa kakek dan cucu kami mungkin tidak akan terselamatkan. Ini hanya sedikit usaha. Bagi saya, menangani masalah sepele seperti itu mungkin bukan hal yang mudah. Oke, kalian harus sibuk dulu. Ada urusan lain yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian di sini. Setelah sekadar membereskan, Su Chen hendak pergi. Tuan Su, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke pegunungan. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya. Mungkin ada yang bisa kami bantu. Jika tidak, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Tuan Su. Cari pohon emas itu. Liao Hui dan Aduo sama-sama penduduk desa yang jujur, jadi Su Chen tidak terlalu memikirkannya, jadi tidak ada salahnya memberi tahu mereka. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Liao Hui, dia telah tinggal di sini sepanjang hidupnya, jadi mungkin dia benar-benar bisa membantu. Pohon benang emas. Mendengar ini, ekspresi Liao Hui menjadi terkejut, seolah dia mendengar sesuatu yang buruk. Ada apa? Apa kamu juga tahu tentang pohon emas? Untuk sesuatu yang misterius seperti pohon emas, Su Chen tidak pernah menyangka bahwa Liao Hui akan mengetahui informasi yang relevan. Sejujurnya, Tuan Su, pohon emas yang Anda bicarakan adalah pohon suci di pegunungan kami. Ini adalah legenda di sini. Legenda. Karena kami belum pernah melihatnya, tapi kakekku bercerita tentang pohon emas ketika aku masih kecil. Apa yang terjadi setelah itu? Saya sangat ketakutan sampai pingsan. Bab 719. Pingsan. Su Chen tercengang saat mendengar ini. Apa artinya pingsan karena ketakutan? Saya mendengar dari kakek saya bahwa ketika dia masih muda, dia menggembalakan domba di pegunungan. Lalu ada beberapa serigala melolong, dan domba-domba itu ketakutan. Dia mengambil cambuk dan mengejar mereka kemana-mana. Akhirnya, dia berlari ke sebuah lembah. Dan melihat pohon emas di mulut Tuan Su. Seperti apa pohon emas yang dilihatnya? Konon kata kakekku, pohon sutra emas itu sangat besar. Mahkotanya lebih besar dari desa Hua Miao kita. Buah-buahan. Diterangi. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang perlu ditakutkan, Liao Hui berkata sambil tersenyum. Tetapi kakek saya mengatakan bahwa ketika dia melihat buah di pohon, dia ingin memetik beberapa. Namun ketika dia hendak memetik, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh. Binatang buas datang, saya mengambil batu di tanah untuk melihat apa yang terjadi. Su Chen mendengarkan dengan seksama tanpa menyela, menunggu Liao Hui melanjutkan. Belakangan,
kakekku menemukan seekor buaya raksasa merangkak keluar dari balik pohon emas. Buaya. Kali ini bahkan Su Chen pun tertipu. Bagaimana bisa ada buaya di ratusan ribu gunung di pedalaman ini? Apakah kamu yakin kakekmu tidak berhalusinasi karena dia ketakutan? Jelas tidak. Saat kakekku bangun, dia mengulanginya berkali-kali dan mengatakan itu buaya. Seharusnya benar. Liao Hui juga berkata dengan rasa takut yang masih ada. Menurut kakek saya saat itu, separuh tubuh buaya itu panjangnya lebih dari 20 meter, seperti monster. Su Chen tidak menjelaskan terlalu detail tentang apa itu. Namun ada sesuatu dalam perkataan Liao Hui yang membuat Su Chen sedikit bingung. Aku penasaran, bagaimana kakekmu bisa hidup kembali di hadapan buaya raksasa prasejarah. Pak Su, Anda mungkin tidak percaya. Saat saya melihat buaya itu, kakek saya ketakutan dan pingsan. Namun ketika dia bangun, dia menemukan buaya itu hilang. Menghilang. Apakah kamu tidak melakukan apapun padanya? Su Chen berkata sambil tersenyum, ini tidak mungkin. Awalnya kakek saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kemudian dia mengetahuinya karena awalnya dia mengambil batu dari bawah pohon emas. Dia menemukan bahwa ketika dia bangun, batu itu masih bersinar. Dia mengira buaya itu mungkin ditakuti oleh batu itu, jadi dia membawa batu itu kembali bersamanya, dan seluruh keluarga kami telah mengabadikan batu itu. Saya ingin melihat batu itu, apakah tidak apa-apa? Su Chen bertanya. Tentu saja bisa. Tuan Su adalah dermawan terbesar kami. Jika Anda melihat sebuah batu, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Liao Hui bangkit dan membawa Su Chen ke rumah kayu di sebelahnya. Ada kunci di pintu. Ketika dia membukanya, Su Chen menemukan kekuatan spiritual tak kasat mata menyapu dirinya. Meski tidak terlalu kuat, ia benar-benar ada. Di bagian paling dalam ruangan terdapat relung Buddha dengan batu seukuran telapak tangan dan sangat bulat di atasnya. Tidak diragukan lagi bahwa batu ini adalah batu suci yang disebutkan oleh Liao Hui. Aneh sekali. Melihat apa yang disebut batu suci, Su Chen mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa pohon benang emas jelas merupakan harta karun antara langit dan bumi. Dan harta karun seperti ini biasanya dilindungi oleh binatang buas. Tapi batu ini jelas bukan benda fana. Kalau tidak, mustahil bisa mengusir buaya. Bisakah kamu meminjamkanku batu suci ini? Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku menggunakannya. Tentu saja Tuan Su adalah dermawan keluarga kami. Tanpa Anda, kakek dan cucu kami tidak akan berumur panjang, dan kami tidak akan bisa memuja batu suci ini. Terima kasih. Tuan Su, sama-sama. Sambil memegang batu suci di tangannya, Su Chen menemukan bahwa batu itu masih memiliki berat, dan segera memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang setelah persiapan awal selesai, dia bisa berangkat menuju sungai Feilong. Kakek. Saat itu, terdengar seruan dari luar halaman. Beberapa orang keluar dan menemukan seorang pria dan seorang wanita masuk dari luar. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah dan memiliki wajah oval yang cantik. Sekilas, dia terlihat mirip dengan Aduo. Pria di sebelahnya juga cukup tampan, namun ada sentuhan arogansi di wajahnya, seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain. Setelah melihat lebih dekat, Su Chen menemukan bahwa pria dan wanita di depannya sepertinya bukan berasal dari pegunungan. Seharusnya sama dengan saya, itu datangnya dari luar. Kakak, kamu kembali. Melihat wanita berbaju merah, Aduo bergegas menyambutnya dan bergegas ke pelukan wanita berbaju merah, merasa sangat akrab dengannya. Aduo, kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun, dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi. Hehe, meski aku bertambah tinggi, aku masih belum setinggi adikku. Kamu gadis, hanya kamu yang memiliki mulut manis. Tuan Su, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah cucu perempuan tertua saya, bernama Aki. 5 tahun lalu, dia dipilih oleh para empu di gunung. Kemudian dia meninggalkan desa dan hanya bisa kembali setahun sekali. Saat kedua wanita itu sedang berkumpul, Liao Hui memperkenalkan mereka dengan suara rendah. Seorang master di gunung. Ini Gunung Wudang. Tuan Su sangat baik, dia pasti tahu tentang Gunung Wudang. Saat berbicara, wajah Liao Hui penuh kebanggaan, dan dia jelas sangat bahagia untuk cucunya. Awalnya Su Chen tidak tahu banyak tentang Gunung Wudang. Tapi setelah apa yang terjadi dengan Zhao Tianren, saya sedikit mengerti. Gunung Wudang, Gunung Longhu, Gunung Qiyun, dan Gunung Qingcheng adalah 4 gunung terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok, yang dapat dikatakan sebagai tingkat Beidou dari Gunung Tai. Dan cucunya pasti sangat berbakat jika bisa dipilih oleh orang-orang dari Gunung Wudang. Kakak, kamu selalu kembali sendiri, mengapa kamu membawa orang lain kembali kali ini? Aduo berkata sambil tersenyum. Wajah Liao Qi menunjukkan sedikit rona merah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, namanya Chu Feng, dia adalah kakak laki-laki saya. Ya, saudari, kamu harus menyembunyikannya. Hubunganmu pasti tidak biasa. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menertawakanku. Kedua saudara perempuan itu bertengkar sebentar, tetapi tak lama kemudian, Liao Qi memperhatikan Su Chen berdiri di samping kakeknya. Aduo, siapa ini? Nama kakak Su adalah Su Chen. Saat aku keluar untuk mengambil obat kemarin, kakak Su menyelamatkan hidupku.
Jadi begitulah yang terjadi, tapi menurutku hubungan kalian tampak sangat tidak biasa. Sejujurnya, apa hubungan kalian? Su Chen terdiam beberapa saat, apakah semua wanita begitu suka bergosip? Tidak mungkin, saudari, kamu salah paham. Kakak Su sangat kuat, bagaimana dia bisa menyukaiku? Aduo berkata malu-malu, jantungnya berdebar kencang seperti ada rusa yang tertabrak. Bab 720. Oke, tolong berhenti membuat masalah sekarang, masih ada tamu di sini. Liao Hui berkata sambil tersenyum. Aki, kenapa kamu kembali awal tahun ini? Tahun-tahun sebelumnya, kamu baru kembali pada tahun baru. Kakek, aku kembali kali ini terutama karena ada urusan yang harus kulakukan, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk kembali dan melihat-lihat. Liao Hui tampak bahagia. Karena Su Chen, dia dan Aduo telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan kini, cucu tertuanya telah kembali, dan mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bersatu kembali. Ayo, masuk dulu, aku akan menyiapkan semuanya, dan mari kita makan malam reuni sekeluarga. Kakek, aku di sini untuk sebuah misi, jadi aku tidak bisa tinggal di rumah terlalu lama. Aku akan pergi setelah bertemu denganmu. Ini. Liao Hui terlihat frustasi. Jika mereka hanya bertemu sekali, itu tidak akan disebut reuni. Karena kita tidak punya waktu untuk makan malam reuni, ayo duduk dan ngobrol sebelum berangkat. Bagus. Beberapa orang duduk, dan Aduo pergi membuat sepocit teh dan menuangkannya untuk beberapa orang. Bersiaplah untuk mengobrol sebentar. Kakek, apakah batu keramat yang selalu diabadikan keluarga kita masih ada di rumah? Setelah beberapa kata percakapan, Liao Qi bertanya tentang batu suci itu. Kamu masih di rumah, ada apa? Chu Feng dan Liao Qi sama-sama menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kakek, saat aku kembali kali ini, aku ingin meminjam batu suci itu. Kamu tidak bisa mengambil batu suci itu. Saya sudah memberikannya kepada Tuan Su. Apakah Anda memberikannya kepada Tuan Su? Chu Feng dan Liao Qi menatap Su Chen. Dengan tampilan hati-hati dan defensif. Tuan, batu suci itu milik keluarga Liao kami. Tolong serahkan, kata Liao Qi dengan wajah dingin. Aki, jangan kasar. Liao Hui menamparkan meja dan mendengus dingin. Tuan Su adalah penyelamat keluarga kami. Tidak ada alasan untuk mendapatkan kembali barang-barang yang dia berikan. Kakek, menurutku kamu ditipu olehnya. Pembohong. Saya pikir dia mendekati Anda dengan sengaja, dengan tujuan menipu kami atas batu suci keluarga Liao. Kak, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Su seperti ini? Ekspresi Aduo juga agak tidak senang. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuannya sejak dia masih kecil, dia tidak tega melihat orang lain membicarakan Su Chen seperti ini. Kakek, saudari, aku telah melihat terlalu banyak intrik dan intrik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia terlihat baik dan lembut di luar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Oke, jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, saya sudah memberikan batu suci itu kepada Tuan Su. Jika Anda kembali menemui saya, lanjutkan mengobrol sebentar. Jika Anda kembali untuk mengambil batu suci itu. Batu, kamu belum mengatakan apa-apa. Itu perlu untuk turun. Liao Hui telah hidup seumur hidup, tapi dia masih bisa melihat hal kecil ini. Faktanya, ketika dia kembali kali ini, dia tidak datang menemuinya sama sekali, tetapi untuk mendapatkan batu suci. Jika dia tidak memiliki batu suci itu di rumah, dia mungkin tidak akan kembali. Tuan Su, Anda juga harus mengetahui identitas kami. Batu suci itu sangat berguna bagi kami. Saya harap Anda dapat menyerahkannya. Tapi jangan khawatir, kami dapat memberi Anda imbalan yang sesuai. Selama kami berada di Gunung Wudang bisa melakukannya, kita bisa melakukannya. Memuaskan Anda. Petik 2. Ketika dia menyebutkan kata Gunung Wudang, nada suara Chu Feng sangat serius. Jelas sekali, dia mengingatkan Su Chen bahwa dia berasal dari Gunung Wudang dan sebaiknya tidak malu-malu. Maafkan aku tidak tertarik dengan urusan Gunung Wudangmu, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita, kata Su Chen dengan tenang. Patah. Chu Feng berdiri dengan tamparan di atas meja. Dia terlihat lembut dan sopan sebelumnya, tapi sekarang, ada ekspresi garang di wajahnya. Apakah kamu tidak menganggap serius pegunungan Wudang kami? Kamu, pegunungan Wudang, seperti apa? Kenapa aku harus menganggapmu serius? Gunung Wudang kami adalah Taisan Beidou di dunia seni bela diri. Jika Anda berani tidak menghormati Gunung Wudang kami, percaya atau tidak, saya akan memotong Anda dengan satu telapak tangan. Kamu harus membayar harga untuk berbicara kepadaku seperti ini. Liao Qi menyilangkan tangan di depan dada, mengangkat 2 bola daging kecil, dan berkata dengan nada sinis. Aduo, kepala temanmu sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Kalau begitu biarkan kakak senior Chu Feng mengajarinya bagaimana berperilaku. Tidak. Aduo melakukan bagiannya dan memblokir Su Chen di belakangnya. Kakak Su adalah penyelamat kita, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini padanya. Selama bertahun-tahun, kedua saudara perempuan ini saling bertukar surat, jadi Aduo sangat mengenal Gunung Wudang. Meskipun saudara Su memiliki kemampuan untuk membunuh dokter hantu, dibandingkan dengan Gunung Wudang, dia mungkin masih tertinggal jauh.
Jika Chu Feng mengambil tindakan, saudara Su pasti bukan lawannya. Adik perempuan, bahkan jika kamu berdiri di depannya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang aku, Chu Feng, ingin ajar. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Chu Feng berkedip, dan detik berikutnya dia muncul di belakang Su Chen. Dan dia mengayunkan tinjunya dan memukulnya dengan keras. Kakak Su, hati-hati. Aduo berteriak keras. Kakak senior Chu Feng adalah master tingkat master bela diri, tidak ada gunanya berhati-hati. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Chu Feng. Dengan meremehkan, dia memblokir gerakannya, lalu menarik lengannya ke atas dan langsung mematahkannya. Klik. Suara retakan tulang terdengar, dan Chu Feng menjerit menyakitkan. Berbaring di tanah dan meronta terus-menerus, rasanya seperti diinjak ekor anjing. Bagaimana ini mungkin? Liao Qi berteriak tak terkendali. Kakak senior Chu Feng sudah menjadi master tingkat master bela diri. Pergelangan tangannya patah karena satu gerakan. Sekarang, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu denganku? Su Chen memandang Chu Feng dan berkata dengan nada merendahkan. Tidak, aku tidak berani lagi. Chu Feng menatap, dan dia menemukan aura pembunuh yang kuat dilepaskan dari tubuh Su Chen, langsung menguncinya. Meskipun dia masih memiliki kemampuan bertarung, meskipun dia termasuk dua adik perempuannya, dia mungkin bukan lawannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak keluar? Ya, ayo keluar dari sini. Terakhir, Liao Qi menyapa Liao Hui dan Aduo, lalu membantu Chu Feng dan pergi dari halaman. Liao Hui menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia mengira cucu tertuanya, yang telah pergi selama bertahun-tahun, kembali menemuinya, tetapi dia tidak menyangka cucunya punya rencana lain. Puan Su, maafkan saya karena telah membuat Anda tertawa. Tidak masalah. Su Chen mengobrol sebentar dengan Liao Hui tentang pohon emas, lalu bersiap untuk pergi. Masih ada jarak tertentu antara desa Hua Miao dan aliran Feilong. Jika kita tidak berangkat lagi, saya khawatir sudah terlambat. Puan Su, bawalah ini bersamamu. Ini adalah peta yang digambar kakekku dari ingatannya. Ini akan memungkinkanmu menemukan pohon emas dengan cepat. Ini akan menghemat banyak waktu. Oke, terima kasih. Mengambil peta dari Liao Hui, Su Chen bergegas menuju lokasi spesifik pohon emas itu. Ini akan menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi. Pergi dan segera kembali. Bersambung.